Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak dosen pengampu mata kuliah tinjauan desain dan estetika, dan juga para mahasiswa yang budiman. Hari ini dalam pertemuan yang kedua, kita akan melanjutkan eh, materi kita, eh, yang mana pada materi pertemuan pertama kita pengantar untuk tinjauan desain, kemudian kita melanjutkan pada sejarah estetika desain dalam perspektif Barat. Penting untuk kita memahami, mereview kembali karena materi sejarah ini tentunya sudah dalam kurikulum yang terbaru ada mata kuliah sejarah desain. Namun kita akan mereview kembali bagaimana perkembangan sejarah desain yang nantinya bisa dijadikan perspektif untuk meninjau eh, satu fenomena desain ataupun produk desain ya. Baik, kita akan share screen terlebih dahulu. Nah, dalam episode sejarah yang kita akan kupas pada pertemuan kedua ini, yaitu dari Yunani kuno hingga postmodernisme, di mana ini merupakan pondasi estetika yang membentuk desain grafis di dunia modern. Ya. Jadi kalau kita melihat peta perjalanan estetika Barat, ya, perjalanan estetika Barat, empat era besar yang kita telusuri dalam pertemuan ini membawa revolusi tersendiri dalam cara manusia memandang keindahan dan bentuk visual ya. Mulai dari estetika klasik Yunani, di mana ada golden ratio, proporsi, dan geometri sebagai bahasa keindahan universal. Kemudian selanjutnya masuk ke babak Renaissance hingga revolusi industri, di mana kebangkitan humanisme, perspektif dan mekanisasi produksi visual, eh, lalu masuk ke gerakan modern. Di situ ada sekolah desain Bauhaus, kemudian juga ada Swiss style, ya, dan minimalisme merevolusi fungsi dan bentuk. Lalu dikritik oleh tahap berikutnya, era berikutnya yaitu postmodernisme, di mana di sana ada dekonstruksi, pluralisme, dan penolakan terhadap narasi tunggal. Ya. Nah, ini kita akan kupas empat era besar yang kita review kembali. Ya. Estetika klasik Yunani. Jadi ini merupakan fondasi dari seluruh tradisi estetika Barat. Dimulai dari sini, di mana matematika dan keindahan itu dianggap satu bahasa yang sama. Jadi filosof, seniman, ya, eh, juga saintis, ilmuwan itu akhirnya memiliki kedudukan yang setara, ya. Jadi seniman ini memiliki kedudukan yang setara dengan ilmuwan, ya, ataupun pemikir filosof ya, di mana di sini juga matematika dan keindahan itu dianggap sebagai satu bahasa yang sama. Secara etimologi, aistikos yang artinya mampu merasakan melalui indera, ya. Kalau Alexander Baumgarten kemudian menjadikan cabang filsafat resmi yang mempelajari keindahan dan pengalaman sensoris. Inilah estetika yang dikemukakan oleh Alexander Baumgarten. Estetika itu menjadi cabang filsafat. Ya. Lalu ada tiga pertanyaan besar estetika Yunani. Itu apa yang membuat sesuatu itu indah? Apakah keindahan itu bersifat objektif atau subjektif? Bagaimana proporsi dan keteraturan menciptakan harmoni? Ini pertanyaan yang kemarin juga sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang objektivitas dan subjektivitas di dalam estetika. Ternyata itu eh, bagian dari pertanyaan filosofis dari era Yunani ya. Bagi Plato,
tentu keindahan sejati adalah ide abadi, bukan objek fisik. Ya, jadi tentu ini akan melekat pada subjek dari pencipta ataupun pengamat daripada seni tadi. Ya. Kemudian kalau Aristoteles sebaliknya, Aristoteles itu menekankan keindahan yang dapat diamati melalui keteraturan simetri dan batasan yang jelas. Ya. Nah, Eh, di era Yunani ini ada prinsip golden ratio, proporsi ilahi ya, atau golden ratio atau pi sama dengan 1,618 ada rasio matematis yang ditemukan berulang kali di alam dan dianggap oleh bangsa Yunani sebagai proporsi paling harmonis 1:1,618. Nah, ini perbandingan ukuran ya, proporsi rasio ini ketika sebuah garis dibagi sedemikian rupa sehingga perbandingan bagian panjang terhadap bagian pendek sama dengan perbandingan keseluruhan terhadap bagian panjang. Ya, yaitu P-nya adalah 1,618. Nah, kalau kita lihat eh, dalam karya-karya Yunani itu misalnya kuil Parthenon di Athena dirancang menggunakan golden ratio di mana lebar dan tingginya menciptakan kesan seimbang yang sempurna, tidak lelah dipandang ya. Jadi 1:1,6 tadi ya, 1,618 gitu ya. Kemudian juga konsep Homo vitruvianus oleh Vitruvius menempatkan tubuh manusia sebagai standar proporsi universal. Lebar rentang tangan sama dengan tinggi badan. Nah, ini manusia Vitruvian ini ya. Ini juga menjadi konsep dalam kaidah-kaidah proporsi ya. Kemudian juga seni vas Yunani, dekorasi geometris pada vas Yunani kuno mencerminkan prinsip keteraturan dan simetri yang sama, pola berulang, menciptakan ritme visual yang harmonis. Ini prinsip-prinsip yang berkembang di era Yunani ya. Jadi eh, prinsip estetika klasik itu ada simetria, ya, keseimbangan antara bagian sebagai sebuah tanda kesempurnaan. Simetri bilateral mencerminkan alam dan tubuh manusia. Jadi ya, manusia ini kan kalau kita lihat simetris kanan kanan kiri walaupun misalnya kalau wajah itu tidak sepenuhnya simetrinya. Kalau jadi kalau akhirnya kalau orang make up itu pasti antara alis ya, coretan alis kanan kiri itu tidak sama. Karena kalau sama itu jelai nanti kata kata para perias itu tidak akan cantik, tidak akan cantik. Jadi ya, walaupun secara umum kita bisa melihat simetria ini eh, mencerminkan alam dan tubuh manusia sebagai satu prinsip estetika klasik ya. Harmonia itu menciptakan hubungan antara proporsi elemen yang menciptakan kesatuan estetis. Harmoni adalah satu dari banyak. Artinya ini kalau harmoni kalau kita melihat keselarasan dari sesuatu yang kompleks ya. Misalnya baris berbaris itu kan kesan unity, kesatuan yang menciptakan harmoni. Langkahnya sama harmoni. Ya, langkahnya satu beda, amburadul, tidak harmonis nanti. Kemudian keteraturan, teksisnya, penataan elemen secara sistematis dan tertib. Jadi ketertiban ini, keteraturan menunjukkan akal budi dan mewalan chaos, kekacauan ya, lawan daripada chaos ya. Jadi mesti harus ditata, harus dibuat tertib ya, secara sistematis dalam perancangan desain pun sama penataan elemen-elemen visual ini ya. Kemudian kejelasan Savini ya, ini ya bentuk yang terbaca jelas tidak ambigu dianggap superior yang mudah difahami. Kejelasan itu adalah bukti kecerdasan di dalam perancangan ya. Jadi tidak ada ambiguitas ya kejelasan. Nah ini prinsip estetika klasik yang dipakai pada era Yunani ini ya. Kemudian dalam akhirnya warisan Yunani ini dipakai dalam desain kontemporer juga ya. Jadi buka prinsip-prinsip Yunani kuno itu bukan sekedar sejarah ya. Orang Yunani itu hidup dalam grid system tipografi tata letak yang digunakan oleh desainer grafis hingga saat ini ya. Jadi grid system itu membagi grid secara proporsional adalah kelanjutan prinsip taksis dan simetria Yunani. Kemudian tipografi yang proporsional
skala tipe menggunakan rasio harmonik, misalnya skala modular, eh, berakar pada konsep Golden Ratio atau deret harmoni Yunani. Kemudian logo ikon, ya, banyak logo, misalnya Apple, Twitter lama, National Geographic, itu dianalisa menggunakan konstruksi Golden Spiral dan lingkaran proporsional. Nah, ini ternyata warisan eh, estetika klasik itu masih dipakai pada era modern hingga saat ini juga ya. Ya. Kemudian kita masuk ke era selanjutnya setelah Yunani, yaitu di era Renaissance ya. Dan hingga revolusi industri. Jadi di sini era kebangkitan ilmu dan seni, ya, lalu goncangan mekanisasi yang mengubah cara manusia berproduksi dan mengkonsumsi gambar, ya. Di mana tentunya setelah era Yunani itu sebenarnya ada satu fase di mana abad pertengahan itu eh, seni itu digunakan untuk alat apa namanya alat untuk keagamaan ya, artinya adanya indoktrinasi keagamaan eh, itu menggunakan seni sehingga di abad Renaissance ini kembali ke era Yunani kuno ya, ilmu dan seni ya. Jadi itu serta nanti munculnya mekanisasi ya, eh, di mana pada abad ke-14 sampai 17 di Italia lahir terhadap formalisme abad pertengahan ya. Jadi jadi bahkan kalau era pertengahan itu agama menjadi dominan ya, dominan ya sementara eh, abad Renaissance itu manusia sebagai pusat semesta, muncullah humanisme ya. Ya, kemudian juga ditemukannya perspektif linear oleh Filippo Brunelleschi ya 1420 mengubah cara melukis secara revolusioner. Ruang tiga dimensi dapat direpresentasikan secara sistematis di atas bidang data, ya, temuan perspektif linear ya. Tokoh-tokoh kunci dalam Renaissance ini kan Leonardo da Vinci yang sangat terkenal ya. Dia menggabungkan antara ilmu, seni, dan proporsi yang menyatu. Kemudian Albrecht Dürer, yaitu di Jerman, ya, itu memperkenalkan teori proporsi ke Jerman ya. Leonardo Battista Alberti, De Pictura, teori perspektif pertama, ya, ya tadi ya. Jadi Michelangelo, anatomi manusia sebagai standar estetika. Ini lalu juga setelahnya akan muncul percetakan, ya. Era revolusi industri akhirnya mesin cetak ditemukan oleh Johannes Gutenberg, momen revolusioner sejarah desain komunikasi. Ya. Walaupun teknik cetak itu yang non mesinal ya artinya kan cetak litografi, cetak cukil ya, woodcut, cetak kayu itu sudah berkembang baik di barat maupun di timur, tapi mesin ya, ya ini kan revolusi industri ya. Jadi oh, akhirnya teks itu bisa diproduksi secara massal, tidak lagi ditulis manual pakai tangan ya, tapi di, di dicetak ya, dicetak dengan kualitas tipografi yang konsisten, proporsi, keterbacaan, dan estetika huruf menjadi isu teknis sekaligus estetis. Tipografi Renaissance seperti Garamond dan Bembo lahir dari era ini dan masih digunakan hingga saat ini. Garamond jenis tipografi yang di era awal mesin cetak itu masih kita pakai hingga saat ini dan lainnya. Uh, Walaupun tipografi digital sudah sangat berkembang sekali, ya. Tidak lagi terikat dengan apa namanya biji-biji cetakan itu ya, huruf-huruf cetak yang ya. Kemudian juga ada masa Barok Roko dan Rokoko ya. Jadi di sini ornamen sebagai bahasa kuasa ya. Era Barok di abad ke-17 itu eh, ornamentik itu penuh dengan gerak emosional, dramatis, Em, juga ditambahi kontras cahaya dan bayangan. Nah, ya. Ini menjadi senjata estetis utama. Ornamen berlebihan adalah ekspresi kekuatan gereja dan negara-negara absolut ini.
Kemudian di era Rokoko abad ke-18 itu lebih ringan, ya, lebih feminin dari barok. Ya. Jadi kalau barok kan tegas, dramatis, penuh gerak. Sementara era Rokoko itu lebih feminin, ya, lebih lembut, lebih ringan, warna pastel, motif-motif asimetri dan dekorasi berbentuk kerang, kain, ya, mendominasi. Ya. Seni dekoratif mencapai puncak kemewahan, namun dianggap superficial oleh generasi berikutnya. Ya. Berlebihan ini ya. Nah, di sini akhirnya di abad 19 di apa revolusi industri itu membawa paradok besar. Produksi massal memungkinkan desain menjangkau jutaan orang ya. Namun kualitas estetika justru merosot drastis karena dikorbankan demi efisiensi. Nah, kalau kita lihat di tahun 1760-an, revolusi industri itu dimulai di Inggris, mesin menggantikan tangan pengrajin mesin. Ya. Kemudian tahun 1851, The Great Exhibition in Crystal Palace, ini pameran produk industri pertama di dunia. Ini memunculkan debat tentang estetika industri. Ya. Lalu 1861 William Morris mendirikan Morris Co. sebagai respon estetis terhadap kemerosotan kualitas produk industri. 1880 muncul gerakan Arts and Craft lahir untuk memulihkan nilai kerajinan dan ornamen organis di dalam produk-produk industri. Ya. Ketika desain bertemu mesin ini menimbulkan dialektika yang um, ya orang mempertanyakan kembali tentang standar estetika industri dan eh, memunculkan kembali bagaimana humanisme ini ya manusia yang memiliki craftsmanship ini, kepenguasaan nilai-nilai kerajinan juga ornamen-ornamen organis itu mulai di nah, lalu akhirnya muncul Art Nouveau ya. Jadi Art Nouveau ini satu gerakan untuk melawan mesin ya Art Craft and Art Nouveau ya. Art and Craft William Morris itu percaya bahwa benda sehari-hari harus indah. Keindahan hanya bisa lahir dari tangan manusia yang terampil. Ya, lalu Morris merancang wallpaper tekstil buku dengan ornamen yang terinspirasi dari alam. Sebuah penolakan eksplisit terhadap estetika pabrik yang dingin dan generik. Ya, nah ini ya kritik. Lalu kemudian Art Nouveau, semangat art and craft-nya William Morris ini di dengan pendekatan yang lebih urban dan internasional, artinya garis-garis organis mengalir seperti tanaman rambat, sulur-suluran itu ya, wanita dengan rambut yang terurai, bunga-bunga dekoratif menjadi ciri khas dari gerakan Art Nouveau tahun 1890 sampai 1910 ya. Nah, lalu akhirnya di abad 20 melahirkan tiga kekuatan yang mengubah wajah dunia secara permanen, yaitu Bauhaus, ya, sekolah desain di Jerman ya, Bauhaus, Style dan minimalisme. Ya, jadi ternyata di era berikutnya itu eh, oleh Walter Gropius di Weimar, Jerman, 1919 eh, mendirikan Bauhaus ya, semacam sekolah desain yang menghapus batas antara seni murni dan kerajinan fungsional. Sekolah ini menyatukan pelukis, pematung, desainer dalam satu atap untuk menciptakan objek yang sekaligus indah namun berguna dengan moto forms follows function ya. Jadi Bauhaus menolak ornamen berlebihan sebagaimana era Art Nouveau sebelumnya ataupun Victorian sebelumnya. Bauhaus itu menolak ornamen yang berlebihan, memprioritaskan kejujuran material, artinya eh, mengeksplorasi bahan ya dalam produk desainnya, kesederhanaan geometris dan juga produksi massal yang estetis ya. Hmm. Yang ini berdiri Bauhaus ini memadukan seni, kerajinan, dan teknologi. Yang berdiri tahun 1919 di Weimar, ditutup paksa oleh Nazi 1933. Guru-gurunya ada tokoh-tokoh, ada Kandinsky, Klee, Mahalkinski ya. Akhirnya tipografi modern, furniture, dan arsitektur uh, memadukan seni, kerajinan, dan teknologi ini berkembang. Prinsip desain dari Bauhaus itu adalah geometri dasarnya. Lingkaran segitiga persegi adalah elemen fundamental setiap bentuk, ya, memiliki karakter dan emosi yang berbeda-beda.
Kemudian warna primer, penggunaan merah, kuning, biru, warna-warna murni yang langsung dan kuat, bebas dari campuran yang melemahkan kejujuran visual. Kemudian tipografi bersih, sans serif mendominasi, ya, jadi tanpa sulur-suluran lagi ya. Itu huruf universal, karya Herbert Bayer menghilangkan kapital. Semua huruf setara, efisien dan modern. Ya. Kemudian kejujuran material, material ditampilkan apa adanya, misalnya baja, kayu, kaca, ya, tanpa ada pelapis yang menyembunyikan sifat asli dari bahan yang digunakan. Ya. Ini di prinsip-prinsip desain Bauhaus ya. Kemudian Swiss style, modern design ya, itu muncul era di Swiss ya, eh, tahun 50-an ya. International Typographic Style dipimpin oleh Joseph Müller, Brockman, dan Armin Hoffman. Aliran ini menetapkan bahwa desain yang baik harus bersandar pada grid matematika yang ketat. Ya. Tipografi sans serif, terutama Helvetica, dan hierarki visual yang jernih. Nah, ini objektivitas menggantikan ekspresi personal. Komunikasi visual harus netral, universal, dan dapat dipahami lintas budaya. Ini Swiss style memberikan pengaruh ya. Nah, kalau kita bandingkan antara Bauhaus dan Swiss style ya, jadi Bauhaus itu tipografi eksperimental, universal, Swiss style Helvetica, gridnya ketat, dan gridnya Bauhaus lebih fleksibel, organis, sementara Swiss style itu matematis, presisi, warnanya Bauhaus menggunakan warna primer, ekspresif, kalau Swiss style terbatas, fungsional, tujuannya Bauhaus itu seni ditambah dengan fungsi, kalau Swiss style murni komunikasi ya. Estetikanya geometris eksperimen untuk Bauhaus, Swiss style itu objektif netral ya. Nah ini eh, kemudian di era ada gerakan minimalisme, less is more ya. Itu sedikit lebih sedikit adalah lebih banyak, less is more. Ini eh, merangkum semangat minimalisme ya. Ya. Eh, lahir reaksi terhadap kejenuhan visual abad ke-20 ya ini sama ya. Sebenarnya modernisme juga seperti itu juga ya, artinya efisiensi kalau Bauhaus kan. Sementara minimalisme ini mengadvokasi pengurangan yang radikal, hanya esensial yang boleh hadir, yang lainnya dihilangkan ya. Nah, di dalam konsep minimalisme itu ruang putih atau white space adalah elemen aktif, bukan kekosongan. Ini kan sering juga di dalam kaidah-kaidah eh, komposisi ini white space ini diperhatikan karena ini bukan ruang kekosongan ya. Tipografi sedikit namun sangat dipilih ya. Jadi tipografinya tidak terlalu banyak ya. Warna digunakan dengan sangat hemat ya. Tidak terlalu berwarna-warni. Mungkin dua atau tiga warna saja. Begitu ya. Jadi dalam minimalisme itu reduksi ke esensi, hapus semua yang tidak diperlukan, negatif space atau ruang putih tadi ya, sebagai elemen komposisi aktif, ya. Bukan dia merupakan akibat dari komposisi, tapi dia merupakan bagian dari elemen komposisi yang aktif. Satu pesan, satu hierarki visual, ketepatan tipografi di atas kuantitas, ya, fungsi mendahului dekorasi. Ini prinsip-prinsip inti dari minimalisme ya. Nah, kalau kita lihat di minimalisme dalam kehidupan sehari-hari, misalnya desain produk digital ya, antar muka, iOS, kemasan Apple, dan desain Google itu mengikuti prinsip minimalis. Navigasinya bersih, ikonnya simple, ruang bernafas yang luas. Tapi white space itu memberikan kita sebenarnya ruang jeda untuk bernafas ya, untuk tidak, untuk selesai, untuk lega. Identitas visual modern, rebranding besar-besaran, Burberry, Saint Laurent, Celine ya, menunjukkan urusan series dan logo bersih adalah manifestasi minimalis kontemporer ya. Dalam arsitektur dan interior ya, ini minimalisme arsitektur mengolah cahaya, material mentah dan kekosongan sebagai bahasa estetis. Ya ini yang nampaknya apalagi di, kemudian kita lihat desain-desain
eh, sebelum-sebelumnya itu tentang rumah sakit apalagi begitu kan putih ya, cahaya pengolahan cahaya bersih material mentah yang ditonjolkan ya, kekosongan sebagai bahasa estetiknya. Nah, kemudian ini dikritik ya di era postmodern ya. Kalau kita lihat sangat berbeda ya antara era modern dengan postmodern itu dan dekonstruksi ya. Ketika modernisme terlalu percaya diri pada universalitas, nah kemudian posmu hadir untuk mempertanyakan segalanya, termasuk definisi desain itu sendiri. Kalau kita lihat ini desain posmu, wah sangat sangat ekspresif dan kaya akan warna yang itu justru ditolak di era modern sebelumnya ya minimalisme apalagi itu kan. Nah ini postmodern itu menolak satu kebenaran ya kebenaran yang tunggal, satu kebenaran ya. Dan kebenaran tunggal ditolak. Ya. Jadi ini tahun 60-an itu kritik terhadap kekakuan modernisme seolah-olah semuanya harus tunggal kebenarannya, ya harus universal. Sementara postmodernisme berpendapat tidak ada standar estetika universal. Keindahan itu adalah konstruksi budaya, konteks dan kekuasaan. Gitu ya. Jadi tidak ada satu kebenaran tunggal tentang keindahan, tapi dia bangunan dari budaya, konteks, dan kekuasaan. Anything gas. Ya, ini menjadi semangat yang membebaskan, ya, membebaskan sekaligus membingungkan, gitu kan? Ya, ya tidak mengapa karena postmodern memang mengakomodir itu tadi tidak adanya satu kebenaran tunggal yang mutlak dalam estetika ya dalam berkesenian atau karakteristik visualnya campuran gaya historis ya, eklektisme, ya, campuran ya, mencampurkan ya. Di dalamnya ada ironi, parodi, referensi budaya populer menjadi referensi budaya populer ya juga warna-warna mengejutkan dan non konvensional. Tipografinya ekspresif dan kadang tidak terbaca. Ini sebagai bagian daripada eh, narasi ganda dan ambiguitas visual ya. Itu dimunculkan ya. Sehingga desainnya eh, kita lihat ya sangat beda sekali antara Swiss style, minimalis ataupun postmodern ya. Ini, eh, muncul gerakan Memphis ya, Memphis design. Ini provokasi visual ya. Ettore Sotas di Milan ini ya 1981 ekspresi postmodernisme paling berani. Jadi ini ekspresi postmodernisme yang paling berani menggunakan warna neon yang mencolok, pola geometris bertabrakan dan material murah secara secara ironis ya ini. Memphis terang-terangan menertawakan keseriusan Bauhaus dan minimalisme. Ya. Jadi eh, pengaruhnya kuat dalam estetika desain grafis dan fashion tahun-tahun 2010-an ya. Jadi inspirasi visual aplikasi startup Silicon Valley generasi awalnya. Nah ini provokasi visual dalam gerakan Memphis Design ya. Nah, dekonstruksi dalam tipografi dan desain grafis ya. Teori dekonstruksi Derrida, ini filosof Jacques Derrida mengembangkan dekonstruksi sebagai metode pembacaan teks yang mempertanyakan hierarki biner dan makna tunggal. Dalam desain ini diterjemahkan, tidak ada cara tunggal yang benar untuk membaca atau menyusun sebuah halaman. Apakah harus dari kiri ke kanan? Nah, bisa saja, bisa dari atas ke bawah, bahkan kadang-kala terbalik. Nah, ini oh, dekonstruksi ini menantang eh, mahasiswa desain untuk bertanya siapa yang menetapkan aturan ini, mengapa kita harus mengikutinya. Jadi mereka memiliki eh, kebebasan di dalam berekspresi ya, dari dekonstruksi dari Daniel. Nah, maka muncullah diaplikasikan dalam majalah Reagan ya, Catherine Micro dan Cranbrook Academy memecah konvensi tipografis. Ada tipografis yang berlapis-lapis, ada yang terbalik, ada yang terpotong, ada bersilangan. Ketidakterbacaan menjadi pertanyaan estetis. Desain adalah pesan itu sendiri. Artinya pesannya ya desain itu sendiri, ya bukan verbal, ya, pesan verbalnya. Ya. Nah ini eh, gerakan
Memphis dan dekonstruksi ini eh, Cosmo dari garis waktu estetika desain Barat itu kalau kita lihat ya dari klasik Yunani, Renaissance, gerakan modern sampai Portsmo ini lahir sebenarnya respon era-era sebelumnya ya. Jadi dialektika estetik yang bergerak antara keteraturan dan pembebasan, kesederhanaan dan kompleksitas ini kan didiskusikan kembali ya antara keteraturan dan pembebasan, antara kesederhanaan dan kompleksitas. Ini kan dikotomi seolah-olah. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan gerakan-gerakan yang merespon gerakan-gerakan desain atau seni sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan eh, garis waktu estetika desain baratnya. Nah, tentu sejarah estetika ini relevansinya apa untuk kalian sebagai calon desainer ya, mahasiswa-mahasiswa desain ya ini kalian bisa memahami prinsip-prinsip desain yang mungkin eh, diambil secara sadar saudara sebagai desainer itu mengambil keputusan ya kapan mengikuti aturan, kapan sengaja melanggarnya dengan tujuan yang jelas. Jadi ya, kadang-kala kita kadang-kala mengambil mengambil satu aturan-aturan baku atau prinsip-prinsip baku di dalam eh, seni dan desain ya. Tapi kadang-kala kita melanggar juga, bisa saja kita kadang-kala melanggar dengan sengaja ya, namun dengan keputusan yang sadar ya. Sehingga saudara itu memiliki fondasi literasi visual yang luas ya. Jangan jangan juga jangan hanya pokoknya gitu kan, ada jangan pokoknya gitu kan. Kemudian juga kontekstualisasi tren ya, kontekstualisasi tren desain kontemporer tidak muncul dari kekosongan. Ya, jadi flat design adalah neomodernisme, skeuomorphisme adalah eko barok digital. Ya, ini kan sebenarnya kan apa ya? Muncul dari gema pergerakan-pergerakan sebelum-sebelumnya ya. Akan bisa saja sebagaimana tren biasa tren itu ya. Oh, tren itu tidak muncul dari kekosongan, artinya dia muncul tiba-tiba, enggak, tapi dia bisa mengakar pada eh, pemahaman atau tren sebelumnya, ya, konteks tren sebelumnya. Ya. Nah ini tadi contohnya flat flat design itu kan muncul neomodernisme muncullah flat design ya. Ini kan berbeda era ya, tapi sebenarnya gemanya itu kembali lagi pada ya. Kemudian pemikiran kritis dan inovasi. Jadi sejarah estetika tadi mengajarkan bahwa setiap standar adalah konvensi atau kesepakatan saja, kesepakatan sementara yang bisa dipertanyakan kembali kemudian ya. Itu modal utama inovasi desain yang bermakna. Jadi kalau saudara itu mau membuat inovasi, saudara bisa mempertanyakan apa yang sudah ada itu. Kemudian kita berusaha untuk membubuhkan nilai-nilai kebaruan dari mempertanyakan itu. Muncullah pemikiran kritis dan inovasi. Nah, ini relevansinya saudara mempelajari fase-fase daripada sejarah desain, sejarah estetika ya. Ini ya, jadi menjadi fondasi literasi visual. Saudara memahami kontekstualisasi tren, ya, jangan terjebak pada suatu tren tertentu, nanti coba kita pelajari. Ataupun kalau kita mau membangun suatu tren baru, bisa saja muncul tidak dari kekosongan tapi dari mengangkat kembali apa yang sudah ada, kemudian kita munculkan dengan inovasi dan pemikiran kritis, kita bisa mempertanyakan standarnya, akhirnya model inovasi desain ini menjadi bermakna ya. Jadi empat era itu satu pertanyaan abadi. Artinya apa yang membuat sesuatu indah, bermakna dan efektif. Sebenarnya semuanya berawal dari pertanyaan yang sama. Apa yang membuat sesuatu itu menjadi indah, bermakna dan efektif? Nah, kalau Yunani klasik menjawabnya dengan proporsi matematika dan alam semesta teratur. Itu filosofi Yunani klasik ya. Kemudian Renaissance ya, humanisme, manusia sebagai pusat, perspektif dan
reproduksi massal itu Renaissance apa itu. Modernisme itu kejujuran, fungsi dan sistem yang universal. Ya, dijawab dengan itu. Sementara Posmo mempertanyakan modernisme dengan pluralisme, ironi dan dekonstruksi makna. Jadi dan pertanyaan itu terus relevan karena jawabannya selalu berubah seiring budaya, teknologi, kekuasaan yang membentuk masyarakatnya. Jadi, nah itulah dunia menjadi lebih berwarna, lebih hidup ya, di era-era tadi. Tren silih berganti. Ya, masing-masing mempertanyakan kembali dengan berpikir kritis, memunculkan inovasi tadinya. Ya, saya kira itu. eh, Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan eh, melanjutkan eh, ada pertemuan-pertemuan mendatang bagaimana tinjauan eh, desain dan estetika ini ya. Itu nanti akhirnya kita juga bisa terapkan untuk menjadi landasan eh, literasi visual tadi ya untuk menganalisa, mengkritisi atau bahkan untuk menciptakan sesuatu yang inovasi, inovatif di dalam desainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu untuk para mahasiswa Padi. Sukses ke depannya. Juga terima kasih pada bapak-bapak dosen pengampu tinjauan seni dan estetika, eh, desain dan estetika yang telah mendampingi mahasiswa. Monggo sakit dilanjutkan di kelasnya masing-masing. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Edi. Ini sami-sami Pak Fitro, Pak Teguh, Pak Ayu.